bicara. Nah teman-teman, tadi aku berperan sebagai Konipus, pemburu yang sangat hebat di zaman dahulu di tanah Minahasa. Konipus ini mempunyai seorang kakak laki-laki yang bernama Lipan. Mereka berdua sangat saling menyayangi. Tetapi pada akhirnya mereka berdua bertengkar dan memutuskan tali persaudaraan di antara mereka berdua. Aduh, sayang ya teman-teman. Teman-teman mau tahu cerita selanjutnya dari Lipan dan Konipus? Mau. Beginilah ceritanya. Konon dahulu kala pernah hidup dua orang laki-laki, kakak beradik. Mereka hidup di hutan belantara tanah Minahasa. Mereka sudah ditinggal oleh kedua orang tua mereka. Yang sulung bernama Lipan dan adiknya bernama Konipus. Mulanya mereka berdua hidup rukun, berkasih-kasihan, saling membantu dalam menghadapi berbagai kesulitan hidup. Jika yang satu gembira, yang satu pun ikut gembira. Sebaliknya, jika yang satu bersedih, yang satu pun turut bersedih. Sesuai kesepakatan bersama, Lipan bertugas untuk menadah air nira dan mengumpulkan kayu bakar di hutan. Nah, teman-teman, kalau di daerah saya, air nira ini disebut dengan saguer. Kalau di daerah teman-teman disebut apa? Leken. Pasti ada namanya kan? Nah, teman-teman, kalau kita meminum nira ini secara berlebihan, dapat membuat kita mabuk. Tetapi kalau kita meminumnya hanya sedikit saja, tidak akan membuat kita mabuk, malahan bisa menjadi obat. Nah teman-teman, nira ini menjadi minuman pokok mereka berdua. Nira yang disadap oleh Lipan selalu dibagi dua. Sedangkan Konipus bekerja sebagai pemburu binatang di hutan. Daging hewan seperti anoa, rusa, babi hutan, dan juga babi rusa menjadi makanan pokok mereka berdua. Setiap kali pulang berburu, Konipus meminta nira bagiannya. Ia merasa senang karena dengan meminum nira, tubuhnya kembali merasa segar setelah seharian berburu di hutan. Suatu sore, Konipus pulang dari berburu sambil memikul 2 ekor rusa hasil buruannya. Ia merasa kuyup karena dalam perjalanan pulang ia diguyur oleh hujan deras. Oleh karena itu, ia sangat kedinginan. Ia ingin cepat-cepat tiba di pondok dan menyegarkan diri dengan segelas air nira. Sampai di pondoknya, ia memanggil kakaknya. Lipan, Kak Lipan. Ia heran karena tidak ada jawaban dari dalam pondok. Padahal biasanya kakaknya Lipan segera menjawab panggilannya dan bahkan ingin cepat-cepat keluar dari pondok. Lipan, Kak Lipan. Sekali lagi ia memanggil, tetapi tetap saja tidak ada jawaban dari dalam pondok. Mengapa ya saudaraku tidak menjawab panggilanku tadi? Apa mungkin ia tidak berada di rumah? Atau telah terjadi sesuatu dengan dirinya? Perlahan-lahan Konipus masuk ke dalam pondok
untuk mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi. Tetapi teman-teman, Konipus sangat terkejut karena ia menemukan kakaknya Lipan sedang duduk santai sambil meminum air nira. Lipan, saudaraku, ternyata kau ada di rumah. Tapi mengapa kau tidak menjawab panggilanku tadi? Konipus, aku sedang sibuk. Kau kan sudah besar. Kau bisa masuk sendiri ke dalam pondok. Mengapa harus memanggil aku? Apa kau bilang? Kau sibuk minum nira. Sekarang mana nira bagianku? Aku sangat kedinginan. Jangan-jangan kau telah menghabiskan bagianku. Memangnya kenapa kalau aku yang meminum semua nira ini? Kan aku yang menyadapnya. Kau mau apa, ha? Kelihatannya Lipan sudah mabuk karena terlalu banyak meminum air nira. Nira bagian Konipus pun sudah ia habiskan. Percuma bicara dengan orang mabuk. Lebih baik aku pergi. Kata Konipus sambil pergi ke belakang untuk mengganti pakaiannya. Tapi tiba-tiba Lipan memukulnya dari belakang. Kak, apa-apaan kau ini? Kau meremehkan aku, adikku. Aku tidak terima. Mulanya Konipus berusaha menghindar. Tapi lama-kelamaan ia mulai marah karena Lipan tidak mau mendengar nasihatnya dan terus menyerang Konipus. Akhirnya perkelahian antara kakak dan adik ini tidak terelakkan lagi. Pertarungan pun terjadi. Hiya, sini kau! Jan! Kak, apaan kau ini? Oh, kau mau aku melawanmu? Sini kau kira aku takut? Jan! Mereka saling pukul dengan serunya. Pondok yang mereka tinggali selama ini hancur berantakan. Rasa persaudaraan yang telah terjalin selama bertahun-tahun punah dalam sekejap. Nafsu yang ingin mengalahkan satu dengan yang lain menguasai benak mereka masing-masing. Sampai tengah hari mereka masih saling bertarung. Sepertinya di antara mereka berdua tidak ada yang dapat dikalahkan. 2 hari sudah mereka bertarung, tetapi tetap saja tidak ada yang mau menyerah kalah. Akhirnya Konipus mengajak kakaknya Lipan untuk menghentikan pertarungan itu, karena ia menyadari bahwa pertarungan itu tidak ada gunanya. Tetapi Lipan tidak mengindahkan ajakan Konipus. Ia malahan terus menyerang Konipus. Lipan, sudahlah. Ingat, kau adalah kakakku. Tidak ada gunanya perkelahian ini. Diam kau. Aku akan merengkkan tulangmu supaya kau tahu siapa aku. Ayo sini lawan aku, dan kita buktikan siapa yang hebat di antara kita. Konipus pun mengalah dengan cara menghindar dan melarikan diri. Tetapi Lipan terus mengejar Konipus. Dia sangat bernafsu untuk melanjutkan perkelahian. Mereka saling mengejar sampai tiba di suatu tempat di tepi daratan yang sangat luas. Karena lelahnya, Konipus bermaksud untuk meminum air di sungai yang jernih. Tetapi karena Konipus tergesa-gesa, ia jatuh
batu besar. Karena kuatnya tumpuan tangan Konicus, terbentuklah satu tanda telapak tangan pada permukaan batu besar itu. Lipan, sudah cukup. Aku tidak mau lagi berkelahi. Aku pun tidak mau lagi mempunyai saudara seperti dirimu. Kita berpisah di sini. Biarlah tanda telapak tangan ini menjadi saksi dan menjadi pesan bagi anak cucu keturunan kita bahwa persaudaraan kita berakhir. Baik, Konicus. Aku pun tidak sedih lagi bersaudara denganmu. Kau hanya menyusahkan aku selama ini. Persaudaraan kita putus. Persetujuan Lipan itu mempertegas bahwa batu bertanda telapak tangan itu dijadikan sebagai ta'al era yang berarti pesan mereka. Dari kata ta'al era ini kemudian muncullah kata Tareran. Sampai sekarang bukit di sekitar Sungai Mamaea disebut Pegunungan Tareran. Nah, teman-teman, dari cerita ini kita belajar bahwa pertama, minum minuman keras itu tidak baik sebab dapat membuat kita mabuk dan tidak bisa mengendalikan diri lagi. Kedua, sebagai saudara kita harus saling menyayangi, saling membantu, dan